Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Ayo bergabung bersama kami di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, bersama pada malam hari ini kita mau siapkan hati kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya bukan menjadi satu kebiasaan, tapi menjadi satu kerinduan di dalam hati kita, karena hidup kita tidak mampu tanpa Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih setianya, selalu ada ucapan syukur di dalam hati kita. Ada satu kerinduan dalam hati kita untuk boleh menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita mau masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Syikyara pakana ramaya syikyana ya. Kami sungguh mengucap syukur memiliki Bapa seperti Engkau. Di dalam segala keadaan Tuhan, kami mau melihat Engkau, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu ya Bapa. Kiarabaya syikyara pakana ya ramaya syikyana ya ramaya syikyana ya. Oh, kalau kasih-Mu sudah Engkau berikan lewat pengorbanan Kristus Yesus, kami tahu Tuhan itu yang terbaik buat kehidupan kami. Kiarabaya syikyara pakana ya ramaya se. Kami tahu ya Bapa, Engkau sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Kami tahu ya Bapa, pengorbanan Kristus Yesus cukup buat kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan menjadi milik-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, Kau setia
lagi Tuhan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiara baya shikiara bakane ara baya se. Kina ya baya shikiara baba bakane ara. Kami mau lebih lagi Bapa. Kiara baya shikiara baba bakane ara baya shikiara. Oh, ajar kami untuk taat Tuhan. Ajar kami untuk berserah Bapa. Kiara baya shikina ara. Haleluya, haleluya. Ajar kami Bapa. Ajar kami Tuhan. Tetap percaya. Tetap percaya Bapa. Oh, Kau sanggup. Ialah masih. Ialah bayasi, ialah Bapa. Sungguh kebaikan-Mu tidak pernah habis Tuhan. Kekuatannya dari Engkau selalu ada buat setiap dari kami Bapa. Kiara maya sikiara Bapa kaneramu. Ajar kami terus mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Sebab firman-Mu berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan diri mereka sendiri, mereka yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Engkau. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengerjakan bagian kami, Engkau menyertai kami. Engkau ada buat kami. Engkau menguatkan kami ya Bapa. Engkau yang selalu memberikan harapan buat kami. Kiara maya sikiana maya sikiana yaramu. Kami tahu ya Bapa, Engkau sedang pakai hidup kami dan proses kami Tuhan. So kami percaya Bapa, Engkau sedang mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar buat kehidupan kami. Di tengah kondisi saat ini Tuhan, bersama dengan Engkau kami tahu ada kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 54 sampai 59. Demikian firman Tuhan. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap setiap kehendak firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti, terlebih dapat melakukan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang sederhana untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan dan hormat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini sebetulnya seri dari renungan-renungan saya yang berkaitan dengan akhir zaman atau tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ke dunia. Beberapa waktu yang lalu, masih ingat firman Tuhan yang saya renungkan, yang saya sampaikan bahwa setiap orang percaya harus hidup waspada karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dalam ayat yang kita baca tadi, ayat-ayat yang kita baca tadi, mengingatkan juga kepada kita sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin mendekat. Dan ketika saya merenungkan ayat ini, perikop ini, saya diberkati dengan dorongan untuk setiap orang Kristen harus memiliki sikap hidup yang benar di akhir zaman. Sekali lagi, dari perikop ini, saya menangkap berkat firman Tuhan, yakni bagaimana setiap orang Kristen harus memiliki sikap hidup yang benar di akhir zaman. Nah, bagaimanakah sikap hidup yang benar seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59 ini? Yang pertama, sikap hidup yang benar orang percaya di akhir zaman tidak seperti orang munafik. Secara negatif, jangan hidup seperti orang munafik. Ayat 54 sampai ayat 57 tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 54 sampai 57, kalau kita sarikan di mana Tuhan Yesus sedang mencela orang-orang yang
hidupnya bersikap munafik. Dalam ayat tadi dikatakan, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, konteks dalam perikop ini dimulai dari ayat 49 sampai 53. Yakni Tuhan Yesus sedang menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Dan dalam ayat yang kita baca, yang kita renungkan, Tuhan Yesus sedang mencela orang-orang yang bersikap munafik dalam menghadapi kehidupan di akhir zaman. Kata munafik dalam bahasa Yunani dari kata hipokrisis. Kata hipokrisis ini menunjuk kepada dosa yang disebut dosa kemunafikan. Dosa yang sering dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, di mana mereka mengajar ajarannya begitu baik, tetapi mereka tidak melakukan seperti apa yang diajarkan. Jadi hipokrisis artinya dosa yang dilakukan pada umumnya oleh guru-guru palsu, oleh pengajar-pengajar palsu yang hanya bisa mengajarkan hal-hal yang baik, hanya bisa mengajarkan secara teoritis, teologis, tetapi secara praktek mereka tidak dapat mempraktekkan. Kata hipokrisis ini juga sering dipakai, digambarkan seperti seorang aktor. Kita bisa melihat bagaimana ketika seorang aktor bermain film, dia memainkan suatu peran yang sebetulnya tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi tampilan dengan keadaan dalamnya itu tidak sama. Nah, ini yang disebut hipokrisis. Juga yang seringkali dipakai istilah untuk menjelaskan tentang orang yang suka menipu. Pertama-tama menipu diri sendiri, kemudian menipu orang lain. Ini juga dipakai istilah dengan istilah hipokrisis. Kemunafikan ini sangat membahayakan. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus mencela, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi Tuhan Yesus mencela orang-orang munafik, orang-orang yang melakukan dosa hipokrisis, luar dan dalamnya tidak sama. Mereka secara pengetahuan, secara ilmiah, tahu tanda-tanda alam. Kalau di sebelah barat, awan naik, tandanya bahwa hari akan hujan. Dan memang itu benar. Demikian juga ketika sebelah barat, angin bertiup dari selatan dan panas terik. Oh, hari ini tidak akan terjadi hujan, tetapi akan terjadi panas terik. Dan memang hal itu terjadi. Jadi guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu hanya dapat menilai secara duniawi, secara tanda-tanda, secara
duniawi, secara ilmiah, secara pengetahuan belaka, tetapi hal-hal yang bersifat rohani, tanda-tanda kedatangan Tuhan, kehendak Tuhan tidak dimengerti. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan tidak memiliki sikap hidup seperti orang-orang munafik, yaitu hanya tahu secara akali, hanya tahu secara teoritis, tetapi tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Ini sama dengan dosa kemunafikan. Ini sama dengan dosa hipokrisis, dan ini dicela oleh Tuhan. Nah, apa tujuannya Tuhan mencela orang-orang munafik yang hanya tahu secara empiris, hanya tahu secara ilmiah, hanya tahu secara akali, secara duniawi, tetapi tidak paham secara rohani, tidak peka terhadap kehendak Allah. Yang kedua, arti dari hipokrisis ini membahayakan karena kalau seseorang hanya mengerti hal-hal yang bersifat duniawi, seseorang hanya menilai secara ilmiah, secara empiris, dan tidak menilai secara rohani, tidak peka terhadap kehendak Allah, maka ketika ada tanda-tanda yang sebetulnya Tuhan mau setiap orang itu mengambil sikap yang benar, karena hanya pengetahuannya sebatas lahiriah secara duniawi saja, secara ilmiah, secara pengetahuan akali saja, sehingga tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak mengambil sikap harus bagaimana. Tidak salah kita untuk memahami hal-hal bersifat ilmiah, tidak salah kita mengetahui, berusaha memahami hal-hal yang bersifat pengetahuan, supaya kita bisa mengambil sikap bagaimana. Demikian juga dalam hal rohani. Tuhan mencela orang-orang munafik karena mereka ketika melihat tanda-tanda secara duniawi, mereka tidak mengambil sikap yang benar secara rohani. Mereka tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan inilah yang akan membahayakan diri seseorang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari kebenaran ini kita diingatkan, kita sebagai orang-orang percaya yang telah dicelikkan mata hati rohani kita, ketika kita melihat tanda-tanda di alam raya ini, selain kita memahami secara ilmiah, tidak salah, tetapi yang tidak boleh tidak, kita harus memahami, peka terhadap kehendak Tuhan. Seperti dalam tanda-tanda secara dunia, kalau saat ini kita sedang mengalami, seluruh dunia mengalami pandemi seperti saat ini. Memang secara empiris, secara ilmu pengetahuan, umat manusia berlomba-lomba untuk mencari apa, bagaimana secara empiris, secara ilmiah, secara pengetahuan akali. Tetapi tidak pernah bertanya apa maksud semuanya ini terjadi di alam raya ini. Secara rohani, secara ilahi, apa yang Tuhan mau. Nah, jadi orang-orang Kristen harus tahu kehendak Allah
Dalam konteks ini, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali diberikan dalam dunia ini. Tuhan memberitahukan kepada umatnya supaya dikala melihat tanda-tanda yang terjadi di alam raya ini, tidak hanya tahu secara empiris, tidak hanya tahu secara pengetahuan ilmiah, tetapi Tuhan mau supaya setiap orang Kristen tekun mencari kehendak Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin setia dalam mencari hadirat Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Itulah sikap yang benar. Sehingga kita tidak seperti orang-orang munafik yang sering dicela oleh Tuhan Yesus. Yakni walaupun mereka melihat tanda-tanda alam, tetapi mereka tidak mengambil sikap yang benar, tidak peka terhadap kehendak Tuhan, sehingga hidupnya tetap berbuat dosa dan melakukan hal-hal yang hipokrisis atau yang tidak jujur. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya yang benar, kita harus peka terhadap tanda-tanda zaman yang semakin mendekat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Supaya kita tetap tekun setia mencari Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah sikap yang benar? Setiap orang Kristen harus memiliki sikap hidup yang benar di akhir zaman. Yang kedua, kita harus berdamai dengan Allah. Itulah arti dari ayat 58 sampai 59. Mulai dari ayat 57 dikatakan demikian. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya engkau diseretnya, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya melemparkan engkau ke dalam penjara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menasihatkan melalui gambaran. Gambaran ini maknanya jelas sekali. Gambaran ini maknanya jelas sekali bahwa semua orang berdosa yang hidup di alam raya ini bagaikan sedang menghadapi pengadilan. Dikatakan sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jadi digambarkan seperti orang yang punya lawan yang akan mengajukan perkaranya kepada dia dan akan menghadapkan ke pengadilan. Nah, sebelum sampai ke pengadilan, disarankan supaya di tengah perjalanan itu, supaya berdamai dulu dengan lawan, sehingga tidak akan sampai kepada pengadilan, tidak akan sampai kepada penghukuman, karena persoalannya sudah diselesaikan sebelum tiba di pengadilan. Nah, ini menggambarkan bahwa orang yang berdosa bagaikan melawan kehendak Allah. Sadar atau tidak sadar,
semua orang berdosa. Mereka adalah melawan Allah, melawan firman-Nya. Dan orang yang melawan Allah tentu saja Allah akan mengadakan perhitungan pada hari yang akan ditentukan nanti. Pada hari Allah akan mengadakan perhitungan kepada setiap manusia berdosa. Disitulah manusia akan dihakimi. Manusia tidak mungkin akan ada yang bisa lolos dalam penghakiman itu. Itu sebabnya sebelum penghakiman itu tiba, Tuhan menghendaki supaya setiap orang mengambil sikap yang benar, yakni berdamai dengan Allah, berdamai dengan hakim di atas segala hakim itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang berdosa, semua orang yang melawan Allah, semua orang yang tidak mentaati firman-Nya akan menghadap pengadilan. Karena memang Allah itu maha adil, Ia membenci dosa sedikit pun, sekecil apapun dosa akan diperhitungkan di pengadilan nanti. Dan akibat dosa adalah maut, artinya hukuman di kekekalan. Tetapi Allah kita, Dia adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Keadilannya ditunjukkan, Ia akan menghakimi setiap dosa manusia. Tetapi kasih-Nya ditunjukkan ketika Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Mati di kayu salib, dikorbankan demi jalan pendamaian. Korban Yesus Kristus itulah satu-satunya alat pendamaian manusia yang berdosa yang akan dihakimi oleh Allah. Sebelum penghakiman itu tiba, Tuhan menghendaki supaya setiap orang mengaku dosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dosanya akan diampuni, kesalahannya akan dihapuskan. Dan tentu saja sebelum penghakiman tiba, orang ini sudah berdamai dengan Allah. Dan murka Allah tentunya tidak ada di dalam orang yang sudah didamaikan di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman yang semakin mendekat, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah begitu banyak mengingatkan kepada setiap insan yang berdosa supaya menyadari bahwa setiap orang akan menghadapi pengadilan Allah. Pengadilan Allah tidak akan terlewatkan oleh siapapun, tetapi selama masih menumpang di dunia ini, Tuhan menyediakan korban pendamaian supaya manusia tidak menanggung dosanya sendiri. Ayat 59 merupakan peringatan, kalau tidak mau berdamai dengan Allah, maka orang itu akan menanggung dosanya sendiri. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Orang yang memiliki persoalan dosa melawan Allah digambarkan seperti orang yang berhutang. Tentu saja berhutang bukan harta kekayaan, melainkan hutang dosa. Dan setiap hutang dosa pasti akan diperhitungkan oleh Allah
pada zaman pengadilan. Dan ketika kita menghadap pengadilan, bukan amal dan kebaikan kita yang akan dapat membayar semua dosa kita. Yang bisa membayar lunas dosa dan hutang kita tidak lain adalah korban Yesus Kristus di atas Kalvari itu. Disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disediakan bagi setiap orang yang mau berdamai dengan Allah melalui percaya kepada korban Kristus. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita hidup berdamai dengan Allah, maka kita tidak membayar sendiri hutang dosa yang tidak mungkin kita bisa membayarnya. Karena sudah dibayar lunas oleh Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kecuali kalau kita tidak mau menerima Tuhan Yesus, kita harus menanggung, membayar dosa kita sendiri dengan masuk ke penghukuman kekal di neraka selama-lamanya. Tentu saja saya tidak mau, dan kalau Allah menyediakan korban untuk membayar dosa kita, ini adalah anugerah. Itu sebabnya jangan terlewatkan. Akhir zaman semakin mendekat ini, maka kita harus mengambil sikap hidup berdamai dengan Allah. Tentu saja berkatnya kalau kita hidup berdamai dengan Allah, kita akan damai dengan diri sendiri, kita damai dengan siapa saja. Kalau kita berdamai dengan Allah di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, kita memiliki damai di hati karena semua hutang dosa kita sudah lunas dan kita tidak akan menghadap pengadilan yang akan menghakimi semua manusia berdosa. Kita memiliki damai di hati, kita juga memiliki damai dengan semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kuncinya kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan carut-marut karena dosa. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan pencobaan. Apalagi di seperti akhir-akhir ini. Pandemi yang membuat banyak orang bersusah hati. Tetapi kita, orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah, kita menikmati hidup yang penuh damai sejahtera dengan Allah di dalam dunia ini, bahkan sampai di kekekalan. Dan kita juga bisa membangun kehidupan yang damai di tengah-tengah masyarakat, karena kita memiliki juru damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya sekali lagi melalui firman Tuhan yang kita renungkan, Tuhan mau setiap orang percaya memiliki sikap hidup yang benar di akhir zaman. Dalam kedatangan Tuhan Yesus, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang semakin mendekat, yang semakin mendekat ini, kita harus memiliki sikap hidup yang benar. Yang pertama, jangan seperti orang-orang munafik. Melainkan kita harus hidup taat, hidup benar, hidup bisa dipercaya, hidup jujur, peka terhadap kehendak Tuhan, setia mencari Tuhan. Mengambil sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus berdamai dengan Allah. Melalui kita bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, kita harus menjalani hidup benar sesuai dengan apa yang benar, apa yang firman Tuhan mau. Sehingga kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita, dan kita
diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua dan kita terus tekun setia sampai Tuhan datang. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sebagian firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh dan jemaat-Mu yang telah bersama-sama berbakti memuji muliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati seluruh dan jemaat Gereja Betani Madiun ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang melayani, Bapak Gembala, Bapak Cahyono, keluarga dan seluruh tim pelayanan. Tuhan Kau berkati dengan limpah-Mu. Tuhan berkati keluarga, putra-putri dan semua anak cucu. Tuhan memberkati dengan limpah-Mu. Tuhan memberkati semua yang mendukung dalam pekerjaan Tuhan di Gereja Betani ini. Tuhan memberkati seluruh sedang jemaat-Mu. Tuhan memakai lebih-lebih ajaib untuk mengantarkan jiwa-jiwa sesat supaya mengenal nama Yesus Kristus dan boleh diselamatkan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami, ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut dan gentar, tapi kami akan maju bersama-sama dengan Engkau. Kami siap dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam keluarganya dan pelayanan dan pekerjaannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus memagari dan melindungi jemaat-Mu di dalam keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, dan pelayanannya. Kau buat semua jemaat-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dan kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.